Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda? Sehat selalu kan? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar pandemi ini bisa segera selesai dan kembali beraktivitas dengan normal. Terutama yang hari ini kita masih proses pembelajaran secara daring yang tentunya ini bisa mengganggu psikologis kita semuanya. Psikologis anak kita, juga kita sendiri sebagai orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait sikap orang tua atau 9 sikap orang tua yang bisa membuat anak jadi stres. Kita mulai dari anak dulu ya, penyebab anak menjadi stres ya. Nanti juga sikap penyebab orang tua stres itu sangat mungkin juga banyak. Nah, materi ini tentunya saya ambil dari Islamic Parenting yang mudah-mudahan sekali lagi ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi ayah bunda semuanya ya. Pastikan di subscribe channel ini agar bisa terus mendapatkan update informasi dari channel ini. Oke, kita akan langsung ke nomor 1. Apa sikap orang tua yang bisa membuat anak jadi stres? Yang pertama adalah banyaknya larangan tanpa ada penjelasan. Jadi banyak melarang tanpa penjelasan. Maka melarang tanpa memberi penjelasan membuat anak tidak memahami maksud orang tua. Nah, orang tua jadi terkesan semena-mena sehingga anak merasa terkekang. Maka penjelasan yang pertama ini mewajibkan bagi kita orang tua untuk lebih memberikan penjelasan dalam setiap aturan atau dalam setiap maksud yang ingin disampaikan. Jangan karena kita merasa karena merasa jadi orang tua maka kita otoriter, yang kemarin saya sudah sampaikan. Maka apapun perintahnya harus disertai dengan penjelasan agar anak tahu maksud atau memahami maksud dari orang tua. Oke, kita lanjut ke yang kedua, memaksakan kehendak. Nah, yang kedua, sikap orang tua yang bisa membuat anak jadi stres adalah memaksakan kehendak. Merasa pendapat orang tua selalu benar. Apapun kehendak orang tua, anak harus nurut. Atau anak tidak pernah diajak diskusi terlebih dahulu dan tidak pernah didengar pendapatnya. Nah, ketika orang tua memaksakan kehendak sedangkan kemauan anak atau kehendak anak atau keinginan anak tidak dikomunikasikan, maka anak akan menjadi stres. Maka kuncinya adalah pendapat orang tua harus didiskusikan dengan anak sehingga ada win-win solution atau solusi terbaik antara anak dan orang tua. Oke, yang ketiga adalah menuntut anak selalu sempurna. Anak stres atau anak jadi stres disebabkan karena menuntut anak selalu sempurna. Menuntut anak untuk memperoleh hasil yang sempurna sehingga kurang mengapresiasi usaha anak. Sehingga hal ini akan membuat anak selalu terkekang, bahkan bisa menyebabkan gangguan kecemasan. Nah, tentunya ketika anak diharapkan terus sempurna, namun orang tua tidak mengapresiasi atau kurang mengapresiasi, anak akan menjadi terkekang. Bahkan nanti betul terakhir menyebabkan gangguan kecemasan. Jadi bakal cemas gitu. Orang tua anak akan cemas ketika nilainya kecil atau tidak sesuai dengan harapan yang orang tua telah ucapkan, karena orang tua selalu berharap anaknya mendapatkan hasil yang sempurna ya. Maka ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menuntut anak selalu sempurna, komunikasikan dan apresiasi apapun usaha anak ya. Jangan memaksakan kehendak atau menuntut anak untuk memperoleh hasil sempurna. Kita akan lanjut ke berikutnya.
Sikap orang tua yang bisa membuat anak jadi stres yang berikutnya adalah bertengkar di hadapan anak. Pertengkaran orang tua membuat anak kehilangan rasa aman dan memunculkan perasaan khawatir orang tua akan berpisah. Nah, maka kalaupun pernah bertengkar di hadapan anak, sampaikan apa yang terjadi, sampaikan apa tujuannya, supaya nanti tidak terjadi hilangnya rasa aman. Sangat mungkin anak merasa tidak aman di rumah karena orang tua terus bertengkar. Saya pernah mendengar ada salah satu ucapan seorang anak yang mengatakan, ayah dan ibu saya selalu bertengkar, oleh karena itu saya sering di luar. Dan yang paling memang menimbulkan kecemasan berikutnya adalah perasaan khawatir orang tua akan berpisah atau akan cerai. Maka pastikan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada masalah memang lebih baik di kamar saja. Sampaikan saja bahwa dalam kehidupan proses pertengkaran itu adalah sangat mungkin terjadi. Namun tentunya edukasilah anak-anak kita. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Suka membandingkan anak dengan orang lain. Nah, ini juga menjadi penyebab anak jadi stres. Membanding-bandingkan anak dengan orang lain maupun saudara kandung dapat menyebabkan anak merasa tidak berharga, tidak dihargai oleh orang tuanya, dan kehilangan kepercayaan diri. Jadi, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membanding-bandingkan mau dengan orang lain ataupun dengan saudara kandung atau saudara terdekat siapapun, itu menyebabkan anak merasa tidak berharga. Jadi proses perjuangannya tidak dihargai, sehingga yang muncul adalah perasaan tidak dihargai. Yang muncul tidak dihargai dan kehilangan kepercayaan diri. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, maka apresiasi sekali lagi. Apapun yang anak kita lakukan, itu adalah hasil kerja kerasnya dan perlu kita hargai. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Terlalu keras dalam memberikan hukuman. Pemberian hukuman yang terlalu keras dapat tanpa memperhatikan kondisi anak rawan menimbulkan trauma pada anak. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada hukuman dalam Islam? Tentunya dalam Islam ada hukuman, namun prosesnya karena ini keras itu bisa jadi terkait karena ada kontak fisik, namun prosesnya itu tidak mudah. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemberian hukuman yang terlalu keras tanpa memperhatikan kondisi anak itu dapat menimbulkan trauma pada anak. Sehingga bisa saja yang muncul adalah anak tidak betah di rumah. Bisa yang keras itu ayah atau yang keras itu ibu. Maka yang dikuatkan itu bukan kerasnya. Yang dikuatkan itu adalah komunikasi yang baik. Oke, selanjutnya adalah sering memberi label negatif pada anak. Maka misalnya menyebut anak nakal, bangor, malas saya hirup teh cenah, bodoh, cengeng, penakut, dan kata-kata negatif atau label-label negatif lainnya. Hal ini bisa menyebabkan anak tersugesti bahwa dia seperti label yang diberikan, menjadi kurang percaya diri dan konsep dirinya menjadi terganggu. Kita tahu tentang kisahnya Imam Besar As-Sudais. Ketika dimarahi oleh ibunya malah mengatakan, ketika marah ibunya dia mengatakan, kamu akan jadi imam besar. Nah, maka tetap ketika marah beri label positif pada anak kita, sehingga dia menyebabkan tersugesti atas apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Kalau labelnya positif, maka insya Allah anak percaya diri dan konsep dirinya tidak terganggu. Ya, pastikan kita memberikan label positif. Yang berikutnya adalah terlalu sibuk atau tidak punya waktu untuk anak. Ini menjadi peluang stresnya seorang anak.
Kesibukan orang tua dan kurangnya waktu untuk anak terkadang membuat jurang pemisah antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Ya, sibuk pisahan cenah. Oh ya. Oh punten cenah abi mah jadwal kerjanya memang hebat luar biasa. Nah, anak Anda akan merasa tidak diperhatikan dan kekurangan kasih sayang. Jadi wayahna kita semuanya ayah sebagai orang tua itu harus menyisihkan waktu. Sisihkan ya. Atuh henteu sehari sajam ge, saminggu 2 jam. Seharinya minimal atulah 10 menit, 20 menit komunikasi yang baik, me time atau quality time ya. Oke, ayah bunda, kita akan cek yang terakhir. Ini hampir sama dengan yang tadi, terlalu sering memberi komentar yang negatif. Pendapat orang tua sangat berpengaruh ya. Pastikan sekali lagi pendapat orang tua, persepsi orang tua, asumsi orang tua sangat berpengaruh bagi anak. Kepercayaan diri dan harga diri anak akan tumbuh ketika mendapatkan apresiasi dari orang tua. Sebaliknya komentar negatif dari orang tua akan meruntuhkan keyakinan anak. Pastikan makanya ya selalulah memberi komentar yang positif. Meskipun kita marah, berikan komentar yang positif agar tidak meruntuhkan keyakinan anak ya. Oke, itu saja ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar khususnya ini untuk diri saya dan umumnya bagi ayah bunda semuanya. Semoga bisa memberikan manfaat dan tentunya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam artian bahwa hal-hal positifnya sehingga anak tidak menjadi stres ya. Karena stres obatnya iman dan takwa. Iman dan takwa ayah bundanya, insya Allah iman dan takwa anak-anaknya. Itu saja, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.